Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Apa kabar sahabat? Senang sekali rasanya bisa kembali lagi hadir menemani Anda dalam kisah inspirasi pada kesempatan hari ini. Tapi sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Tentunya demi berkembangnya channel yang sederhana ini. Dan kita berharap dengan kita selalu berbagi inspirasi hidup bisa mengubah hidup kita, yang tentunya semakin bisa menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara tentang kecap, siapa sih yang gak tahu kecap? Ya, kecap adalah sebuah bumbu masak pelengkap masak yang berwarna hitam pekat, tentunya berbentuk cair yang rasanya begitu manis. Saking manisnya kecap sering dibuat untuk pelengkap masakan. Tapi kali ini kita tidak akan membahas tentang fungsi kecap. Kita akan mengambil sisi filosofi dari sebuah botol kecap. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya, usahanya maju, dia jarang merugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan yang berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi di balik kesuksesannya itu ada banyak sekali perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar berjudi dan melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudahnya bisa bergonta-ganti pasangan alias main perempuan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengonsumsi makanan dan minuman haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika dia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan oleh keteledoran dirinya. Dan akhirnya peristiwa itu membawa perubahan dalam hidupnya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa, sedekah, dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan tapi pasti dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utang-utangnya membengkak sehingga tabungan dan depositonya di bank seperti mobil, properti habis untuk menutupi utang-hutangnya. Jika sebelumnya kata gagal itu jauh dari kehidupannya, tapi rasanya kata gagal itu seakan melekat dalam dirinya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian pula dia mudah dapatkan, sekarang uang recehan pun seakan enggan mendekat kepadanya. Setelah berkali-kali dia mencoba bangkit merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit tersebut, dia mempertanyakan kehadiran Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkan dirinya. Apakah ada yang salah dalam hidupnya? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Allah tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doanya? Bukankah Tuhan di Maha Pengasih, memiliki sikap Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Penyayang, serta mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya yang meminta kepadanya? Begitu keluhnya.
Memang di tengah kesulitan itu kuantitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustadz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa atau amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustadz yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusannya, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun dia membawa nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambangan saja. Beliau berkata, seorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Diperjelas lagi, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Sampai ketiga kali akhirnya beliau melakukan pembicaraannya. Baru setelah itu kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan terus bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan, sahabatku. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin menyucikan dirinya, semua kotoran yang ada di dalam dirinya dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan yang membersihkan harta seseorang sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan, terkena tipu, dan sebagainya. Andai pun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkan dengan penyakit, musibah, dan lainnya. Sembari dia menahan rezeki dari orang itu. Dan ketika sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu. Ternyata nasihat ini mampu menjawab pertanyaan yang selama ini tentang keadilan Tuhan itu ada atau tidak, tentang diijabahnya doa dia atau tidak, tentang makna pertobatan yang dia lakukan Allah terima atau tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan Allah teramat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Sebabnya bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang belepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mampu dan jika mampu mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu.
Sang penyair pun berkata 3 kali tentang mangkuk sup yang dicampur dengan kotoran di dalamnya. Sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, dia akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatannya. Berapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sukses seperti dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibarat dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih. Setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan, rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam dirinya. Pengusaha ini walau sebelumnya dia nyaris jatuh daripada keputusasaannya. Filosofi botol kecap yang telah disampaikan oleh sang dosen telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian yang ada pada dirinya. Dalam bahasa manajemen, pengusaha tersebut telah mengalami reventing atau menemukan kembali tujuan hidupnya. Dalam Al-Quran ada sebuah pertanyaan, fa'aina tadhhabun? Kemana engkau hendak pergi? Satu pertanyaan yang dilontarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam seperti tertera dalam surat At-Takwir. Maka kemanakah kamu akan pergi? Fa'aina tadhhabun? Jawabannya adalah terdapat dalam surat As-Saffat. Dan dia Ibrahim berkata, sungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Artinya Nabi Ibrahim menemukan kembali Allahnya ada di situ. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seseorang yang bertaubat, seorang yang ingin kembali ke jalan Allah, bukan tanpa ujian. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan daripada ujian yang begitu besar, semata-mata hanya ingin menyadarkan hambanya dan tentunya selalu istiqomah di jalannya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita dengar, yang sudah kita renungkan, yang sudah kita bisa ambil hikmahnya, dan bisa memperbaiki hidup kita lebih baik lagi dari sebelumnya. Akhirul kalam, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.